Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Prasanti Yunita, pada mata pelajaran Sejarah Minat di kelas 12. Materi pertama pada KD 3.1 kita akan membahas tentang respons internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, ini adalah peta konsepnya. Akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada dengan cara kekuatan senjata dan dengan cara diplomasi. Yang kedua, kita juga akan membahas tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia atau pengakuan kedaulatan oleh Mesir, India, Australia, dan PBB. Yang ketiga, kita akan membahas tentang konferensi meja bundar dan bagaimana sikap Belanda mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan bersenjata. Ada beberapa pertempuran atau peristiwa yang terjadi melalui perlawanan dari para pahlawan kita ini. Yang pertama ada pertempuran Medan Area, pertempuran Ambarawa, pertempuran Surabaya, peristiwa Merah Putih di Manado, peristiwa Bandung Lautan Api, Puputan Margana di Bali, juga Westerling di Makassar. Ibu tidak akan membahas ini lebih lanjut karena materi ini sudah kalian dapatkan pada mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 11. Selain menggunakan kekuatan bersenjata, perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan dengan cara diplomasi, yaitu melalui perjanjian atau perundingan yang dilakukan oleh para founding father kita dengan pihak sekutu atau pihak asing atau pihak internasional. Di antaranya ada perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Romroyan, dan konferensi meja bundar. Sama seperti kekuatan bersenjata, Ibu tidak akan membahas ini lebih lanjut dikarenakan kalian sudah mendapatkan materi ini pada Sejarah Indonesia di kelas 11. Oke, pada bagian perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi itu ada 4 bagian. Yang pertama ada perundingan Linggarjati atau kita sebut juga perjanjian Linggarjati. Saya tidak perlu jelaskan banyak karena sudah dijelaskan pada materi Sejarah Indonesia waktu kalian kelas 11. Berikutnya juga ada perundingan Renville, perundingan Romroyan, dan konferensi meja bundar. Seperti yang kita pelajari pada mata pelajaran PPKN bahwa syarat berdirinya suatu negara itu ada 4 bagian. Yang pertama adanya rakyat, adanya wilayah, adanya pemerintahan, dan juga pengakuan kedaulatan dari negara lain. Pengakuan kedaulatan dari negara lain itu ada 2 sifat. Yang pertama ada de facto, juga ada de jure. Apa itu pengertian de facto? Suatu negara akan diberikan pengakuan de facto apabila mengakui bahwa suatu negara itu merdeka atau diakui bahwa lahirnya suatu negara baru. Sedangkan pengakuan de jure diberikan ketika suatu negara menerima penuh lahirnya suatu negara baru secara hukum, karena de jure itu hukum. Negara itu yang mengakui tidak lagi menyaksikan eksistensi atau kemampuan negara baru tersebut untuk memiliki hubungan dengan negara lain. Untuk itu, pemerintah Indonesia gencar melakukan misi diplomatik demi menguatkan posisi Indonesia dalam perundingan internasional. Salah satu negara yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia adalah Mesir.
Kenapa Mesir menjadi perhatian pemerintah yang pertama? Karena Mesir adalah basis dan pengendali Liga Arab. Seperti yang kita pelajari pada mata pelajaran PPKN bahwa syarat berdirinya suatu negara itu ada 4 macam. Yang pertama, adanya rakyat. Kedua, adanya wilayah. Tiga, adanya pemerintahan. Dan keempat, adanya pengakuan kedaulatan dari negara lain. Pengakuan kedaulatan dari negara lain itu juga dilakukan dalam dua hal, yaitu de facto dan de jure. Pengakuan de facto dilakukan apabila suatu negara mengakui bahwa negara lain tersebut telah melakukan kemerdekaan atau diakui sebagai lahirnya suatu negara baru. Sedangkan pengakuan de jure diberikan ketika suatu negara telah menerima penuh lahirnya suatu negara baru, dan hal tersebut dibuktikan dengan kemampuan negara baru tersebut dalam memerintah dan melakukan hubungan internasional. Untuk itu, pemerintah Indonesia saat itu melakukan berbagai misi diplomatik guna menguatkan posisi Indonesia dalam forum perundingan internasional. Nah, salah satu negara tujuan Indonesia dalam melakukan misi diplomatik ini adalah Mesir. Kenapa? Karena Mesir merupakan basis dan pengendali Liga Arab. Dukungan Mesir sendiri terhadap kemerdekaan Indonesia itu datang dari masyarakat Mesir. Salah satunya adalah organisasi Islam Ikhwanul Muslimin atau IM yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Selain itu, dukungan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia juga didukung oleh Partai WAF. Itu adalah partai besar yang saat itu berkuasa di Mesir. Dan yang pasti, dukungan Mesir juga datang dari masyarakat Indonesia yang saat itu sedang belajar di Kairo. Upaya diplomasi ini dimulai dengan datangnya Menteri Suwandi yang singgah di Kairo pada April 1946. Hasil kunjungan ini membuahkan hasil dengan diadakannya rapat Dewan Komisaris Liga Muslim di Kairo dan mendapatkan protes tentunya dari Duta Besar Belanda di Mesir. Selanjutnya, pemerintah Mesir kemudian mengutus konsul Mesir yaitu Abdul Mun'im untuk mengunjungi Yogyakarta dan diterima oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Kunjungan tersebut lalu dibalas oleh pemerintah Indonesia atau melakukan kunjungan balasan ke Mesir guna menemui Raja Mesir yaitu Raja Farouk dan Perdana Menterinya yaitu Nokrashi Pasha. Semakin dalamnya keterlibatan Indonesia dalam perjuangan diplomatik tentunya mendapatkan penolakan keras oleh Dubes Belanda di Mesir karena mereka menganggap bahwa Indonesia itu masih di bawah kekuasaan Belanda. Tapi hal tersebut ditolak oleh Perdana Menteri Mesir sendiri yaitu Nokrashi Pasha dengan mengatakan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Islam, Mesir tidak mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang beragama Islam. Nah, dari situlah sudah mulai membuahkan hasil. Sehingga pada 10 Juni 1947, Mesir mengakui Indonesia secara de jure dengan penandatanganan perdagangan dan persahabatan Indonesia dan Mesir. Lalu, tanggal 5 Maret 1948, Mesir mulai mengirimkan bantuan obat-obatan bagi rakyat Indonesia yang sedang berjuang. Selain Mesir, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia juga dilakukan oleh negara India. Pada kala itu, di tahun 1946, India sedang mengalami kesulitan atau bencana kelaparan, sehingga diputuskan dari pertemuan makan malam dengan KL Punjabi, yaitu wakil pemerintahan India, tercapai sebuah kesepakatan bahwa Indonesia akan mengirimkan bantuan
sebesar 500.000 ton beras ke India. Bantuan ini dikirimkan melalui kapal-kapal yang dikirim dari India ke 4 pelabuhan besar di Indonesia. Pengiriman bantuan tersebut diterima oleh India pada tanggal 20 Agustus 1946. Dari situ terjadi hubungan timbal balik antara India dan Indonesia. India pun melakukan balasannya dengan mengirimkan bahan-bahan pakaian, obat-obatan, dan juga alat-alat pertanian ke Indonesia, yang saat itu sangat sulit diperoleh oleh Indonesia. Kenapa? Karena terjadi blokade ekonomi yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Upaya diplomasi terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Soekarno mulai menginstruksikan Hatta untuk berangkat ke India dengan tujuan meminta bantuan senjata. Namun di sini gagal karena senjata di India waktu itu masih dikuasai oleh Inggris. Berikutnya, Hatta menemui Mahatma Gandhi dan Nehru untuk meyakinkan bahwa RI bisa membuka perwakilannya di New Delhi. Hasilnya, Dr. Sudarsono kemudian dipilih sebagai wakil RI di New Delhi. Lalu, hubungan tersebut antara India dan Indonesia diperkuat dengan diadakannya konferensi New Delhi. Waktu itu, konferensi ini didatangi oleh Sultan Syahrir. Dan pada penutupan konferensi ini, Syahrir menyampaikan pidato dengan judul One Asia, One World. Karena bagi Syahrir, kesempatannya berbicara pada konferensi tersebut adalah kesempatan baik bagi Indonesia untuk mendapatkan dukungan dalam menghadapi Belanda. Dan hal tersebut berbuah manis karena setelah konferensi tersebut, pada 31 Juli 1947, India dan Australia mengajukan masalah Indonesia ke PBB. Kemudian, PBB mengeluarkan resolusi bahwa Indonesia dan Belanda harus menyelesaikan konflik. Aksi protes di PBB tersebut menghasilkan suatu konferensi Asia dengan hasil menuntut adanya gencatan senjata dan pengembalian ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Selain Mesir dan India, pengakuan kedaulatan juga dilakukan oleh negara Australia. Negara Australia bukan hanya mengakui kedaulatan, bahkan negara tersebut membantu Indonesia dalam pengakuan kedaulatan di ranah internasional, yaitu di PBB. Salah satu cara yang dilakukan oleh Australia adalah dengan melakukan pemboikotan 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisbane. Hal ini dilakukan oleh Persatuan Buruh Australia yang menolak untuk membongkar kapal Belanda yang saat itu berisikan senjata. Pemboikotan ini dilakukan sampai Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan meninggalkan Indonesia. Lalu berikutnya, berbagai dukungan datang terhadap Indonesia termasuk Australia saat terjadinya agresi militer satu Belanda pada Juli 1947. Karena terlalu besar menaruh simpati terhadap Indonesia, Australia mendesak DK atau Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan aksi Belanda tersebut di Indonesia. Hal tersebut membuahkan hasil dengan dibentuknya Komisi Tiga Negara atau KTN. Sikap aktif Australia dalam membantu Indonesia ini menimbulkan rasa simpati terhadap pemerintah Indonesia dan mempercayakan Australia sebagai wakilnya di KTN. KTN
Nanti KTN berikutnya akan berubah menjadi UNCI atau United Nations Commission for Indonesia yang berjasa besar untuk terselenggaranya konferensi meja bundar yang merupakan akhir dari perundingan dan pengakuan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia. Untuk pertama kalinya, pengakuan kemerdekaan RI oleh PBB terjadi pada Agustus 1947 dengan adanya perwakilan Indonesia yang tampil di Dewan Keamanan PBB. Saat itu, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, dan lainnya. Selanjutnya, Dewan Keamanan PBB kemudian mengakui eksistensi RI secara de facto dengan DKPBB atau Dewan Keamanan PBB yang resmi menggunakan nama Indonesia, bukan lagi Nederlandis. Dewan Keamanan PBB kemudian menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda dengan mendirikan KTN atau Committee of Good Office for Indonesia. Kalau diterjemahkan itu artinya Komite Jasa Baik untuk Indonesia. Kemudian dipilihlah 3 negara yang tergabung dalam KTN ini. Yang pertama ada Australia yang mewakili Indonesia. Kedua ada Belgia yang mewakili Belanda. Dan ketiga ada Amerika Serikat, saat itu sebagai pihak yang dianggap netral. Berikutnya, KTN nantinya akan diubah menjadi UNCI atau United Nations Commission for Indonesia yang berwenang untuk menghasilkan perdamaian antara Belanda dan Indonesia. Kemudian melalui UNCI, ini nantinya DKPBB mulai mendesak Belanda agar dapat melaksanakan konferensi meja bundar yang akhirnya dapat terlaksana di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus 1949. Dan dihadiri oleh delegasi dari Indonesia, delegasi dari Belanda, BFO, dan UNCI itu sendiri. Dan berdasarkan hasil KMB, nantinya Belanda resmi menyerahkan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Oke, kita akan masuk di bagian ketiga, yaitu KMB dan sikap Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. KMB itu sendiri dilaksanakan pada 23 Agustus 1949, tepatnya di Den Haag, Belanda, dan dibentuk 3 komisi untuk menangani permasalahan di antara Indonesia dan Belanda. Ada komisi ketatanegaraan, ada komisi keuangan, dan komisi militer. Kemudian ada masalah yang muncul yang menyangkut ketiganya. Yang pertama, persoalan kerjasama dalam Uni Indonesia-Belanda. Indonesia menginginkan bentuk kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi yang permanen. Tapi Belanda maunya adanya kerjasama yang luas dengan pembentukan organisasi yang luas pula. Perbedaan pendapat yang pertama. Perbedaan pendapat yang kedua adalah tentang permasalahan utang negara Belanda. Indonesia maunya mengakui utang-utang Hindia Belanda itu dimulai pada saat menyerahnya Belanda ke Jepang, yaitu tahun 1942. Tapi Belanda maunya Indonesia harus ngambil alih semua kekayaan, termasuk utang-utang Belanda sampai saat itu, termasuk biaya yang digunakan Belanda untuk membiayai perang kolonial terhadap Indonesia. Perundingan yang berlarut-larut ini akhirnya menimbulkan kesepakatan pada 2 November 1949 yang kita ketahui sebagai hasil konferensi meja bundar atau hasil KMB.
Yang pertama yaitu Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS, Republik Indonesia Serikat, pada akhir Desember 1949. Yang kedua, diputuskan tentang persetujuan pokok yang terkait dengan masalah keuangan, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Yang ketiga, masalah Irian Barat akan ditunda selama 1 tahun. Yang keempat, persetujuan KMB juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai pembentukan APRIS dengan TNI sebagai inti. KMIL dapat dibubarkan dan para anggotanya akan masuk dalam APRIS. Yang kelima, Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Uni ini akan menjadi badan konstitusi bersama dalam menyelesaikan kepentingan umum. Dan terakhir, yang keenam, Indonesia akan membayar hutang-hutang Belanda sejak tahun 1942. Dan hal ini diakhiri dengan upacara penandatanganan dan penyerahan kedaulatan yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949 yang dianggap bahwa Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.